Mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat. Ngomong-ngomong soal calon presiden 2024, kira-kira pilihanmu jatuh kepada siapa? Ya, siapapun itu semoga yang bisa jaga amanah rakyat ya. Seperti calon presiden yang satu ini. Semua pasti sudah kenal dong ya dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi bisa dipertimbangkan lagi nih soal beliau masih sering banget kena seret sama beberapa kasus. Mulai dari kasus batalnya Piala U20 terselenggara, Ganjar disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena statementnya yang dianggap jadi pemicu utama. Sebagai negara yang sekarang emang lagi jadi perhatian dunia akibat konflik dengan Palestina, Ganjar juga ikut bersuara. Selain karena alasan pribadinya, dia juga katanya berpedoman sama penolakan yang dilakukan oleh Presiden pertama RI, Presiden Soekarno, yang diketahui juga sangat menolak negara yang satu ini. Capek diisukan sana-sini sampai media sosialnya kena serang warganet, Gubernur Jawa Tengah itu mengklarifikasi dan gak segan untuk minta maaf saat diundang ke acara narasi dan diwawancarai langsung oleh Najwa Shihab. Siapalah Ganjar ini sebenarnya? Saya tidak ikut tanda tangan apapun. Terus kemudian saya sebagai Gubernur Jawa Tengah yang penyelenggaraannya salah satunya ada di Solo. Namun saya betul-betul bisa memahami Mbak, bagaimana perasaan adik-adik kita di U20 dan para supporter bola tentu saja. Saat itu juga Ganjar menyebut jika dirinya bukan siapa-siapa yang berhak menggagalkan Piala Dunia karena semua keputusan kembali ke FIFA. Dirinya juga menyarankan kepada pemerintah agar Piala Dunia tetap terlaksana tanpa Israel atau membuat terobosan baru ataupun cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Selain sama pemerintah, Ganjar juga punya pesan penting untuk seluruh relawannya. Ya, katanya relawan tidak boleh seperti Tarzan. Relawan tidak boleh seperti Tarzan. Gandulan ke sana, gandulan ke sini. Kakinya di sana, kakinya di sini, atau di dua kaki. Ucapan yang mungkin terdengar agak lucu ini disampaikan oleh Ganjar saat bertemu dengan 3.500 relawan yang terdiri dari 600 relawan Ganjar Pranowo di The Colomadu. Ganjar meminta agar relawan tidak seperti Tarzan yang bergelantungan ke sana-sini dan berdiri di dua kaki atau dukungan. Ganjar juga berharap agar para relawannya bisa fokus untuk berjuang bersama menuju Pilpres 2024. Apalagi bagi seorang Ganjar, relawan adalah kelompok militan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Ganjar juga berpendapat bahwa relawan itu sama dengan partai politik, karena sama-sama punya hak dan kekuatan untuk konsolidasi. Ganjar yang saat itu didampingi artis Arya Saloka meminta agar relawan hanya memilih dan mendukung salah satu capres saja. Juga tidak perlu menghiraukan masalah-masalah yang terjadi menjelang pagelaran Pilpres 2024. Ganjar juga berpesan agar relawannya fokus untuk duduk bersama masyarakat dan mencari tahu apa masalah yang sedang dihadapi saat ini dan bisa diwujudkan bersama-sama. Bukan Ganjar namanya kalau tidak sering mengeluarkan kata-kata yang terdengar aneh tapi ikonik. Setelah Tarzan, kini Ganjar lagi-lagi mengeluarkan kata lain, seruduk. Ya, mungkin karena beliau kader partai berlambang banteng kali ya. Karena itu saudara-saudara sekalian, mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara. Dan ingat, pernyataan seruduk penghambat kemajuan negara ini dikeluarkan oleh Ganjar saat menghadiri apel siaga pemenangan pemilu 2024 di Stadion Jatidiri. Bersama dengan Puan Maharani, saat itu Ganjar berpidato untuk membakar semangat relawan yang hadir. Tidak lupa bapak satu orang anak ini juga menjelaskan soal program-program kerja yang akan dilanjutkan dari periode Jokowi serta ditambah dengan program lain yang juga akan digiatkan saat terpilih sebagai presiden nantinya. Salah satunya adalah transformasi digital sampai pengembangan kartu BPJS. Selain itu, program lain yang dianggap sebagai kunci untuk membangun bangsa ala Ganjar adalah penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan akses pendidikan. Semua program itu tak jauh-jauh dari program yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi sebelumnya dan dianggap berhasil jadi pondasi utama untuk transformasi ekonomi di masa depan. Pengembangan transformasi digital itu juga disebut Ganjar sebagai bentuk keberhasilan Indonesia
sebagai salah satu pemain utama di ekosistem kendaraan listrik. Jika sebelumnya Presiden Jokowi sudah berhasil untuk membangun konektivitas digital melalui program Palaparing 1-3, sehingga ekonomi sudah jauh meningkat, maka dirinya juga akan melakukan akselerasi transformasi digital, termasuk membangun kota pintar sampai kesehatan dan pendidikan berbasis digital. Dalam acara yang dihadiri oleh 33.000 kader itu, Ganjar juga menuturkan jika mereka sudah membuat rakernas dengan PDI Perjuangan dan rekomendasi yang dirinya keluarkan menghasilkan upaya agar masyarakat miskin di Indonesia bisa dipelihara oleh negara. Sebagai bagian penting dari Partai PDI Perjuangan, Ganjar juga terang-terangan mengakui jika dirinya dipilih oleh Megawati untuk maju dalam Pilpres 2024. Tapi yang mencuri perhatian adalah pernyataannya soal kontrak politik yang sudah diteken dengan Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Pernyataan ini dilontarkan Ganjar saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa. Saat itu Najwa Shihab menanyakan soal isu kontrak politik dengan Megawati. Hanya dua saja kok. Apakah kita satu bisa menjaga konstitusi kita? Ya. Yang kedua, apakah kita bisa melayani rakyat dengan baik? Maka detail-detailnya beliau sampaikan. Bagaimana menjaga negara, menjaga konstitusi, menjaga mimpi-mimpi besar para pendiri bangsa sampai lahirnya Indonesia seperti ini. Itu beliau secara konstitusional sampaikan. Selebihnya, kalau sudah, makmurkan rakyat. Ganjar menjawab jika Megawati tidak pernah meminta apapun. Beliau hanya peduli dengan kepentingan rakyat kecil, termasuk para petani. Ganjar juga mengakui jika Megawati punya 2 kontrak politik dengannya, mulai dari kewajiban menjaga konstitusi hingga tugas untuk memakmurkan rakyat. Sebelumnya Najwa juga menyinggung soal kalimat Ganjar sebagai petugas partai, yang kemudian membuat banyak pro dan kontra di berbagai kalangan. Najwa menyangka jika kata tersebut konotasinya mewakili kepentingan partai bukan kepentingan rakyat. Mendengar hal itu, Ganjar bukannya ketar-ketir malah membenarkan bahwa meyakinkan jika dirinya benar petugas partai, namun juga menegaskan bahwa dirinya selama menjabat selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu, Ganjar juga pernah dengan tenang memberikan ucapan selamat untuk pasangan deklarasi calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Caimin. Ucapan selamat yang tidak panjang itu disampaikan oleh Ganjar saat menghadiri acara di Ciputra Artpreneur. Dengan jawaban singkat, Ganjar hanya melontarkan kalimat, "Selamat ya." Sebelumnya Anies dan Caimin ini memang dideklarasikan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024 oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dimotori oleh Partai Nasdem. Deklarasi itu dilangsungkan di Hotel Yamato, Surabaya, Jawa Timur. Selain itu, saat dirinya ditanya soal kemungkinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi cawapresnya, Ganjar hanya menjawab singkat jika dirinya belum ada pembicaraan dengan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu. Apalagi sebelumnya santer dikabarkan jika Anies Baswedan mengganti AHY dengan Muhaimin Iskandar, yang tak lain adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Keputusan Anies ini digadang-gadang membuat AHY kecewa dan membuat Partai Demokrat merasa dihianati. Lalu isu pun berhembus kencang jika AHY justru akan merapat ke Ganjar. Tapi kita tinggalkan saja desas-desus itu, kita kembali ke beberapa waktu silam. Jauh sebelum pencalonan dirinya, rupanya Ganjar sudah terbiasa menghadapi kasus-kasus besar yang menyeret namanya. Salah satu kasus yang masih sering diungkit hingga saat ini adalah kasus tambang Wadas di Jawa Tengah. Sebagai seorang gubernur, dirinya dianggap ikut bertanggung jawab atas kasus ini. Namun bukannya geram, Ganjar justru menjawab dengan tenang dan mengaku tidak punya otoritas apapun untuk menghentikan tambang itu. Bagi suami dari Atikoh Supriyanti itu, dirinya tidak punya banyak kewenangan atas proyek penambangan batu andesit dan penanganan konflik di Wadas. Ganjar juga dengan tegas menyebut jika tambang itu diperuntukkan untuk kebutuhan material proyek strategis. Jadi sebenarnya yang punya kewenangan besar adalah Kementerian PUPR, bukan dirinya sebagai pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski begitu, Ganjar rupanya tidak ingin lepas tangan. Ia tetap bersedia untuk turun membantu dialog antara pemerintah dengan warga Wadas yang terimbas tambang. Karena kasus ini, Ganjar mendapat imbasnya saat berkunjung ke UGM, dirinya justru mendapat protes dari warga Wadas. Meski begitu,
Ganjar nggak mau ambil pusing dengan spanduk yang dibentangkan untuknya. Warga Wadas meminta Ganjar untuk mencabut izin penetapan lokasi atau IPL, penambangan batuan andesit untuk proyek Bendungan Bener. Namun hingga saat ini masa jabatannya sudah berakhir. Ganjar juga tak kunjung merealisasikan keinginan warga itu. Lalu kasus besar lain yang juga sempat menyeret nama Ganjar adalah kasus korupsi IKTP. Sampai-sampai Novel Baswedan membela mantan gubernur Jawa Tengah itu. Sebagai mantan penyidik dalam kasus itu, Novel menjelaskan jika alat bukti untuk menyeret nama Ganjar belum terpenuhi dan tidak kuat. Jadi dipastikan gak ada alasan untuk menyeret Ganjar. Selain Novel, Firly Bahuri juga memastikan tidak ada bukti keterlibatan Ganjar dalam kasus ini. Meski begitu, Ganjar tetap kooperatif dan bersedia jika suatu waktu dirinya dipanggil sebagai saksi. Dirinya tidak ingin menjadi penghambat bagi KPK untuk menyelesaikan kasus ini. Sebelumnya, Setia Novanto justru menyebut nama Ganjar juga ikut terseret dalam masalah ini. Setia Novanto juga membeberkan jika mantan koleganya itu menerima aliran dana sampai 50.000 US dollar yang didapatnya dari mantan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar, Mustoko Weni Murdi, lalu politikus Hanura Miriam S. Haryani dan terpidana IKTP Andi Agustinus alias Andi Narogong. Meski begitu, Ganjar membantah ucapan Setia Novanto itu. Menurutnya, Mustoko Weni memang pernah menjanjikan uang namun ia tolak. Tidak, dia hanya menyampaikan dengan kata-kata itu. Dan bagaimana Anda mencegah? Saya tolak, nggak usah saya. Andi Narogong juga ikut membantah hal itu. Pembelaan itu disampaikan Andi Narogong saat membacakan pledoi. Sementara itu, Setia Novanto didakwa punya peran paling signifikan untuk meloloskan anggaran proyek IKTP di DPR pada medio 2010-2011. Saat itu dirinya masih menjabat sebagai ketua fraksi Partai Golkar. Setia Novanto kemudian dijatuhi dakwaan melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tentang tindak pidana korupsi.